Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Air mata, kecewa. Bus yang dinaiki Maria berhenti di halte seberang jalan kantor Dias. Tangan Maria melambai-lambai saat menyeberang, dengan tujuan agar dirinya dapat terlihat oleh pengguna jalan lain. Maaf Nona, ada keperluan apa? Langkah Maria terhenti saat hendak melewati pintu masuk kantor. Mata satpam naik turun, memperhatikan Maria dari atas ke bawah. Aku mau memberikan makan siang ini, jawab Maria tersenyum ramah. Tiba-tiba Sebastian muncul dari dalam ketika melihat Maria di depan pintu masuk. Tuan, ucap satpam menunduk saat Sebastian datang. Biarkan dia masuk. Baik tuan, Maria kemudian masuk bersama Sebastian. Tak beda, Sebastian ikut memperhatikan penampilan Maria atas bawah. Maaf, aku naik kendaraan umum, jadi aku pinjam pakaian Amirah, ucap Maria. Ia sadar betul bahwa penampilannya tak sepadan bila datang ke tempat Dias. Tadi pagi dia hujan-hujan dan mungkin dia kelelahan bekerja di kantor seharian. Jadi aku mau berikan ini untuk makan siang dia. Dan minuman ini juga untuk menghangatkan tubuhnya. Sambung Maria menunjukkan tas makanan yang dijinjingnya. Soal itu biar aku saja yang berikan, kamu langsung pulang saja. Jawab Sebastian kikuk. Tak apa, biar aku sendiri saja, aku mau sekalian izin padanya. Untuk ke rumah sakit. Jangan, biar aku saja, biar aku sampaikan juga pada Tuan Dias kalau kamu ke rumah sakit. Setelah Sebastian kembali. Tuan Dias sedang rapat, sambung Sebastian. Ah, begitu ya. Kalau begitu aku titip ini ya. Maaf jadi merepotkan kamu Sebastian. Jawab Maria kecewa. Sebastian langsung mengambil tas makanan dan minuman yang dijinjing Maria. Mereka kemudian berpisah jalan. Sebastian langsung naik lift menuju ruang kerja Dias, sedangkan Maria pergi ke arah pintu keluar. Astaga, sendoknya ketinggalan. Maria menepuk jidat. Ia putar balik kembali, mengejar Sebastian. Namun Sebastian sudah jauh pergi. Maria kemudian pergi ke meja resepsionis untuk menanyakan di mana ruang kerja Dias. Saat sampai di lantai 24, ia mencari-cari ruang kerja Dias. Hingga ia sampai di ruang paling ujung, dilihatnya papan nama Dias di depan pintu. Maria langsung masuk. Ia pikir tak ada orang di dalam, karena Dias sedang rapat. Namun Maria terkejut bukan main saat melihat Dias mesra dengan seorang perempuan seksi di dalam. Maria memegang dada kirinya sambil sesekali menelan salivah. Suasana hening ketika Dias dan wanita itu menyadari kehadiran Maria. Tak lama Sebastian muncul, membawa tas makanan yang diberikan Maria. Langkahnya langsung terhenti saat melihat Maria di dalam. Maaf, aku salah masuk ruangan, ucap Maria mundur perlahan meninggalkan ruangan. Sebastian membungkuk pada Dias, tanda memohon maaf, kemudian berbalik arah, menutup pintu ruangan dan mengejar Maria. Lancang sekali sampai salah masuk ruangan, ya kan tuan? Perempuan itu kembali menggeliat pada tubuh dia saat Maria dan Sebastian pergi. Minggir, kamu tidak penting. Dia mendorong perempuan itu hingga tubuhnya terhambas mengenai dinding. Perempuan itu merintih kesakitan, namun tak dipedulikan Dias. Dia sibuk memasang kancing ke mejanya kembali dan keluar ruangan. Langkah Maria cepat, menyusuri lorong di lantai 24, membuat Sebastian kehilangan jejak untuk mengejarnya. Di mana dia? Dias menepuk pundak Sebastian yang berdiri di depan lift. Maaf bos, sepertinya dia sudah turun duluan. Aku akan turun lewat tangga darurat. Mungkin masih bisa ketemu di lantai 22 atau 21. Tak perlu Tian, kamu tidak ada urusan untuk mengejar dia. Kembali bekerja. Tapi bos, dia terlalu lancang datang ke kantor ini. Tak izin lebih dulu padaku. Apa urusannya masuk ke ruanganku begitu saja? Dia pikir dia siapa? Dia cuma istri kontrak. Jawab Dias menaikkan nada bicaranya marah.
Dia hanya ingin memberikan ini, bos, sekaligus meminta izin pada Anda untuk ke rumah sakit. Sebastian mengangkat tas bekal yang disiapkan Maria. Dia diam beberapa saat. Aku kenyang, katanya sambil masuk ke dalam lift yang baru saja terbuka. Maria melambaikan tangan saat bus datang mendekati halte. Bus pagi ini ramai penumpang, tak ada lagi kursi yang kosong sehingga Maria harus berdiri dan berpegangan pada handle di kolong bus. Tak apa Maria, biarkan saja kamu menikah dengan dia hanya untuk kesembuhan ayah, katanya dalam hati. Maria menepuk-nepuk kedua pipinya. Maria mulai merasakan hal aneh saat seorang pria parubaya berusaha menghimpit tubuhnya. Sesekali pria itu sengaja menabrakkan dirinya pada tubuh Maria, membuat Maria merasa tidak nyaman. Saat salah satu penumpang turun, Maria dengan cepat mengambil tempat duduk miliknya. Namun tak berhenti sampai situ. Pria itu malah berdiri di samping Maria. Maria berusaha tenang dengan terus menghadap ke depan. Tiba-tiba pria itu mencolek lengan Maria sehingga Maria refleks menoleh ke samping. Ah! Teriak Maria saat pria itu membuka resleting celananya sehingga membuatnya berada jelas di depan Maria. Para penumpang dengan cepat menjauhkan pria itu dari bus. Ada beberapa yang langsung memukul, mendaratkan beberapa hantaman pada wajah si pria parubaya. Beberapa penumpang wanita menghampiri Maria, berusaha menenangkan. Maria menangis sejadi-jadinya. Pria itu kemudian diturunkan di jalan dan digiring menuju kantor polisi. Sedangkan Maria ditemani para penumpang wanita hingga sampai ke tujuan. Tak lama, bus sampai di depan halte rumah sakit. Maria ditemani dua orang penumpang perempuan. Mereka mengantar Maria hingga ke lobi rumah sakit. Kamu yakin tidak apa-apa? Kami bisa bantu telepon keluarga kamu, ucap salah satu perempuan. Tidak, Kak. Saya sudah baik-baik saja. Lagi pula, keluarga saya satu-satunya sedang dirawat di rumah sakit ini. Terima kasih ya, Kak, sudah membantu saya. Jawab Maria berusaha tegar. Kedua perempuan itu kemudian pergi, meninggalkan Maria di lobi rumah sakit. Sampai di ruang rawat ayahnya, Maria langsung menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah yang masih terbaring di ranjang rawat, dengan alat-alat medis yang terpasang lengkap. Ayah, ayah cepat sembuh ya. Hidup Maria sangat berat tanpa ayah. Maria menangis di bahu sang ayah. Hari sudah malam, jam menunjukkan pukul 21. Mobil hitam Dias masuk ke halaman parkir rumah. Para pelayan kebingungan karena Dias pulang sendiri tanpa Maria. Dias masuk ke kamar dan menghidupkan lampu karena keadaan kamar gelap. Namun ia kebingungan saat tak menemukan Maria di dalam. Dias menyusuri tiap sudut kamar, terutama kamar mandi, namun tak ada Maria. Ia kemudian turun ke bawah, bertanya ke para pelayan yang sibuk di dapur. Di mana dia? Nyonya dari tadi belum pulang, Tuan. Jawab salah satu pelayan ketakutan. Kurang ajar, dasar pembangkang. Teriak Dias marah, membuat para pelayan menduduk semakin takut. Ia kemudian mengambil kunci mobil di meja ruang tamu. Dias mengendarai mobil hitam yang baru terparkir di depan halaman rumah. Ia menginjak pedal gas, hingga mobil melaju kencang menuju rumah sakit. Benar saja, saat sampai rumah sakit, Dias mendapati Maria tertidur di ruang rawat ayahnya. Dengan penuh amarah, Dias menarik tangan Maria paksa, sehingga Maria terbangun dari tidur. Lepas, lepas, aku mau sama ayah, lepas. Maria memberontak, berusaha melepaskan genggaman Dias dari tangannya. Namun Dias yang sudah terlanjur terselimuti kemarahan menggenggam tangan Maria keras, hingga membuat Maria merintih kesakitan. Mereka kemudian menjadi pusat perhatian para pengunjung rumah sakit. Rintih Maria saat Dias membanting tubuhnya ke dalam mobil. Mobil Dias melaju kencang, namun tak sampai situ. Saat mobil berhenti di halaman parkir, Dias kembali menarik paksa Maria masuk ke rumah. Para pelayan ketakutan melihat perlakuan Dias pada Maria.
Dias membanting pintu kamar. Kali ini ia lepaskan genggamannya pada Maria. Genggaman itu meninggalkan bekas merah pada kulit putih Maria. Kamu mulai membangkang ya? Aku sudah bilang, kamu ada di rumah saat aku pulang. Kamu mulai berani ya berbuat semau kamu. Kamu pikir kamu siapa? Teriak Dias pada Maria. Kenapa? Kamu marah? Kamu marah aku bermain dengan perempuan? Kamu tidak suka? Kamu pikir kamu siapa, ha? Ingat, posisi kamu itu hanya istri kontrak. Bukan urusan kamu kalau aku bermain perempuan. Siapa suruh kamu ke kantor bawa makanan? Aku tidak butuh perhatian kamu. Iya, kamu butuh anak kan? Ya sudah, ayo lakukan. Kamu mau apa? Kamu mau melakukannya sekarang? Ayo silahkan. Salah Maria sebelum dia selesai bicara. Matanya memerah, menahan air matanya untuk jatuh. Kamu mau aku seperti perempuan tadi kan? Aku lakukan, sambung Maria. Ia menarik baju kaos yang ia kenakan Dias. Dias tak bergeming, tangannya mengepal melihat linangan air mata membasahi pipi Maria. Dias kembali membanting pintu dan pergi keluar. Kaki Maria melemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Air matanya jatuh semakin deras. Bersambung.